Saudara yang terkasih, Shalom semuanya. Ada sukacita pada sore malam hari ini. Mari seberapa kita yang bersukacita, mari tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita bawa seluruh hidup kita di hadapan Tuhan. Dan biarlah roh yang ada dalam diri saya dan diri Bapak Ibu Saudara di saat ini, kita sama-sama menyatu dan memuji memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu Bapa di tempat ini, di hati kami, di bumi seperti di surga Tuhan. Biarlah kami mau kuasa Allah sendiri yang nyata di tempat ini mengurapi setiap kami Bapa, dari awal hingga pada akhirnya ibadah ini berjalan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari dengan kesungguhan hati kita tangkap pujian ini. Aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Kami cinta padamu. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Ku. Nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak di. Ku nyanyi Hosana, oh, ku nyanyi Hosana
seruanmu bagi dia. Nyatakan kerenduan hati kita baginya. Dan ku agungkan sekali lagi katakan hosana bagi dia, hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak bisa-ku nyanyi hosana, hosana bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Mari sembah dia, agungkan namanya. Dia yang layak dipuji,
percaya Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, amin, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Mari kita akan pujian sekali lagi. Saja kita semua berdiri. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Amin, amin. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Kami tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhanku, ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita percaya bahwa dalam segala apapun kondisi kita, Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Amin. Mari kita bersuka cita oleh karena Dia. Apapun keadaan dan kondisi kita saat ini, biarlah kita terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari utara sampai ke selatan, terus memuji dan memuliakan nama Dia. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Tepuk tangan semuanya. Dari utara ke selatan, terdengar pujian di antara. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung.
bangkit berdiri semua, kita muliakan nama Dia. Dialah Tuhan Allah kekuatan dan mazmur kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya, tepuk tangan semuanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia apa? Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersama dengan jemaat bersuara. Haleluya. Takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walaupun dipergoncang gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi. Kasih setia Tuhan, kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita masuk dalam pembenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian, hanya Kau Tuhan penolongku. Dia Allah yang selalu setia dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku.
ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan pulihkan hidupku. Saja kita bangkit berdiri semuanya. Kita akan pujian ini dengan persembahan hati kita. Hanya Kau Tuhan penolongku, Kau setia dan selalu setia bersamaku. Kasih-Mu, kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar. Kepada hamba-Nya saya persilakan. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar.
Makasih Tuhan. Ucap syukur buat malam hari ini. Kalau kami boleh datang kembali untuk memuji menyembah Engkau. Terlebih lagi pada saat ini kami boleh mengambil bagian waktu kami yang terbaik Tuhan, yaitu duduk dekat kaki-Mu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari Tuhan berbicara pada setiap kami pada malam hari ini. Nyatakan kehendak-Mu atas kami semuanya. Kami percaya setiap firman-Mu itu adalah roh dan hidup itu sendiri, yang tidak hanya memberkati kehidupan kami, terlebih dari roh jiwa kami Bapa. Karena firman itu dan kekal yang boleh kami terima dalam hidup kami saat ini, untuk terus kami bawa Tuhan pada akhir hidup kami ketika berjumpa dengan Engkau. Urapi hamba-Mu, urapi setiap telinga yang mendengar Tuhan. Biar benih yang kami terima pada malam hari ini tidak dicuri oleh si jahat, tapi biar benih itu boleh tertanam di dalam hati kami yang lemah lembut, sehingga berkuasa untuk menyelamatkan jiwa setiap kami. Berfirmanlah Bapa, kami siap mendengar. Yang percaya katakan amin. Shalom saudara. Pada malam hari ini firman Tuhan saya beri tema perintah yang baru, ya. Mari kita buka di Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat 31 sampai dengan ke-35, ya. Saya akan bacakan buat saudara. Injil Yohanes pasal yang ke-13 ayat ke-31. Dikatakan demikian firman Tuhan. Sesudah Yudas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya sedikit saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara, Allah yang kita sembah adalah Bapa Yesus Kristus. Dialah anak tunggal yang keluar dari pangkuan Bapa. Yohanes 1 berkata, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saudara, karena manusia tidak bisa melihat Allah, maka manusia itu tidak mengetahui bagaimana bentuknya Allah, atau mungkin mendengar suaranya secara audible. Ya, memang di Alkitab ada beberapa, ya, orang yang mendapat kasih karunia Tuhan seperti Paulus mendengar suara Yesus langsung, ya. Tapi saya percaya tidak semua orang seperti itu. Saudara, kalau kita tidak mengalami Tuhan, saya percaya tidak mungkin saudara ada di sini, ya. Saudara nggak mungkin akan ikut Yesus. Kita akan menjadi orang yang hanya beragama. Tapi karena kita mengalami Tuhan, kita mengalami kuasa Tuhan, kita mengalami kepenuhan Roh Kudus, mungkin kita berbahasa lidah, kita mengalami satu supranatural, maka kita percaya bahwa Yesus itu nyata dan ada. Allah itu hidup dan berada. Amin. Demikian juga Bapa di sorga. Meskipun kita tidak pernah melihat dia, tapi kita percaya dia itu maha hadir dan dia ada. Dan kita alami semuanya itu, saudara.
Ya, Alkitab juga berkata Allah itu adalah kasih. Barang siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ya, makanya kita harus memiliki kasih. Sebab Allah itu kasih. Kita semua pernah mengalami kasih Allah dalam hidup kita. Makanya saudara, Alkitab kita sesungguhnya intinya itu kasih. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu intinya kasih. Perjanjian lama itu hukum Taurat, saudara. Ya, itu firman Tuhan yang disampaikan oleh Musa. Perjanjian baru, Injil, firman Tuhan yang disampaikan melalui Yesus Kristus. Kedua-duanya sama-sama firman. Kedua-duanya sama-sama kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, dan kekuatanmu. Kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Meskipun keduanya kasih, dan firman Allah adalah kesamaan dari Alkitab, tapi antara hukum Taurat dengan Injil itu berbeda. Berbeda di mana, saudara? Bedanya hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan kita. Karena apa? Karena buahnya adalah penghakiman akan dosa. Hukum Taurat itu adalah firman Allah untuk menyatakan tentang dosa. Makanya hukum Taurat itu adalah kuasa dosa yang sering dipakai oleh iblis untuk mendakwa kita manusia. Sehingga saudara, ketika kita melanggar, maka kita ada di bawah kuasa dosa dan kutuk. Tetapi Injil adalah kasih karunia dan kebenaran. Maka buahnya adalah pemberian hidup yang kekal. Saudara, hukum Taurat ini tidak mungkin ditanggung oleh manusia. Ya, saudara, kita tahu hukum Taurat ada 10 perintah. Ya, saudara melanggar 1 perintah saja, saudara orang yang berdosa. Upah dosa adalah maut. Ya, kita pasti binasa. Jadi orang di dalam hukum Taurat pun jika tidak menerima Injil, menerima kasih karunia dari Yesus, dia akan binasa. Lalu bagaimana Pak dengan orang yang di luar hukum Taurat? Juga sama, binasa. Maka saudara, kita harus menerima Injil ini. Injil ini diberikan oleh Tuhan untuk kita sebagai orang yang sudah menerima kebenaran dan kasih karunia. Ya, makanya saudara, Tuhan itu memberikan perintah yang baru. Ya, apa perintah itu, saudara? Ya, kita lihat lagi di Yohanes 13, kita kembali di ayat yang ke-34. Kata Yesus, "Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi." Ya, orang bilang kata kasih itu banyak pengertiannya. Oh Pak, kasih itu emosi. Betul ya, saudara? Emosi itu ya dari perasaan kita muncul rasa sayang, rasa cinta. Oh, kasih itu perbuatan. Ya mungkin bukan dengan perkataan Pak, yang penting perbuatan itu kasih. Ya, atau apapun, banyak orang bicara tentang kasih. Oh Pak, kalau orang ini sering baik dengan orang yang memiliki kasih. Kalau nggak baik, jahat, judes, nggak memiliki kasih Pak, namanya Pak. Tapi apakah Alkitab seperti itu? Tentang kasih itu, saudara. Ya. Tapi mari saudara, kita buka di 1 Korintus 13. Ayat yang ketiga, saudara. Apa yang kita katakan tentang kasih? Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, saya mau pada saudara pada malam hari ini,
Apakah orang memberikan sesuatu yang ada padanya, bagi-bagi, mungkin bagi-bagi beras, bagi-bagi duit, ya, atau bagi apapun yang mungkin kita terima. Apakah itu kasih? Menurut saudara? Lu baik lu. Lihat orang di pinggir jembatan itu, kasihan tuh udah gak makan berapa hari tuh, kita buat nasi bungkus. Ya, kita sering lihat seperti itu kan. Atau mungkin zamannya COVID, wah ini abang Grab ini mungkin sepi nih, kasihan nih. Saya di rumah saya dulu di daerah barat banyak orang bawa nasi bungkus, orang Grab itu antri, saudara. Kasih makan gratis. Atau mungkin saya punya bos itu punya anak angkat 70 lebih. Sekolah, angkat sekolah. Dan dia banyak memberikan sumbangan ke rumah yatim piatu. Apakah dia kasih? Mungkin secara umum itu kasih. Secara umum ini orang baik. Atau mungkin berikan tubuhmu dibakar, kata Alkitab. Ya. Rela mati. Ya. Demi agama rela mati, bawa bom. Bukan bakar lagi, dihancurkan tubuhnya, dia rela. Apakah itu kasih? Alkitab katakan, tetapi jika aku tidak punya kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya. Artinya apa? Kedua perbuatan tadi, bagi-bagi sama dibakar tubuhnya itu Alkitab katakan bukan kasih. Nah, terus bagaimana Pak Rudi? Yang namanya kasih itu yang menurut Tuhan. Ya, kita kembali ke ayat 34 tadi. Ke perintah yang baru tadi, saudara. Ya, aku memberikan perintah baru kepada kamu supaya kamu saling mengasihi. Kasih yang bagaimana? Kata Yesus, yaitu sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Artinya apa? Sama seperti Yesus mengasihi saudara, saudara harus saling mengasihi. Jadi sesungguhnya kasih itu standarnya adalah kasihnya Tuhan. Lupa langil, Pak. Mungkin nggak kira-kira? Saya percaya itu mungkin. Ya, buktinya saudara tadi. Betul nggak? Maunya balas dendam. Betul? Gak jadi. Itu kan bukti. Dia sanggup melakukan kasih itu. Ya. Kasih Allah itu sesungguhnya kasih seorang ibu. Meskipun kita manggil dia Bapak. Ya, banyak lagu bilang kasih Bapak. Meskipun kita manggil Allah itu Bapak, tetapi kasihnya Bapak itu kasih yang keibuan. Ya, saya percaya seorang ibu itu akan mengasihi anaknya dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Amin. Sudah setuju? Wis bapak no anaknya bencek no. Nah, bahasanya ya bencek no. Yos. Pokoknya sering berbuat ulah apapun, seorang ibu tidak pernah berubah kasihnya. Dia nggak akan tega untuk membuang anaknya. Tuhan itu tidak pernah tega membuang saudara, percaya. Ya, dan dia tidak ingin anaknya susah. Lebih baik dia yang susah, betul nggak? Itu hati seorang ibu. Mending anak-anaknya makan, saya nggak makan. Dia akan merasa berdosa, bersalah kalau anaknya tidak bisa dipenuhi kebutuhan anaknya. Itu hati seorang ibu.
Dia panjang sabar. Sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu murah hati. Saya percaya nggak ada seorang ibu itu pelit nggak anaknya. Percaya. Saya dari kecil sampai tua begini, saudara. Kalau minta duit mama saya pasti kasih saya duit. Meskipun duit gak ono, koret-koret kalau sorokan. Saya kalau sekolah disangoni. Meskipun saya dulu orang nggak punya. Ya. Meskipun saya nggak pernah ngomong sayang sama mama saya, tapi mama saya sangat mengasihi saya. Sama adik saya. Saya biarpun sudah tua begini, kalau datang, di, kok memang nopo nang gini, tak masak nopo. Ya, sangat mengasihi. Ya, dia tidak pernah mengeluh, tidak pernah kecewa, dan dia nggak pernah sakit hati sama anak. Ya, makanya Tuhan itu sama orang Israel dikhianati bolak-balik, nggak pernah sakit hati. Amin. Tapi ibu-ibu disakiti suaminya, sakit hati. Tawa lagi. Ya. Kalau sakit hati, bisa nggak saling mengasihi? Hah? Bisa? Kayak iso. Es oros tuh. Wis turu dhewe, turu ngono ae. Awak turu kene. Ya. Saudara, Tuhan itu ingin kita memiliki kasih seorang ibu. Ya, Maria itu sangat mengasihi Yesus. Meskipun semua murid-muridnya itu lari meninggalkan Yesus ketika Yesus mulai ditangkap, Maria mengikuti Yesus terus. Waktu dia diadili, waktu dia dibawa ke kayu salib, bahkan ketika dia mati pun Maria tidak pernah meninggal. Dia menunggu dekat Yesus. Bahkan sampai ke kuburannya pun dia hantar Yesus. Makanya saudara, kasih ibu itu yang Tuhan inginkan. Kita sebagai orang yang percaya, saudara, buat apa jadi seorang bilang percaya Yesus, aku mengasihi, ya, tapi saudara sakit hati, saudara kecewa sama Tuhan, saudara mengeluh sama Tuhan. Tuhan, kok gak mau tolong aku? Saudara pelayanan kok gini-gini ya Tuhan? Kok susah hidupku, kok gak enak-enak? Saya percaya, saudara, kita menderita secara badani itu gak masalah. Alkitab sudah ngomong, orang yang menderita badani itu akan berhenti berbuat dosa. Betul kan? Tapi kalau saudara membiarkan saudara hidup secara tubuh, hanya ingin nyaman, saudara jadi hamba Tuhan ingin nyaman, saudara jadi orang Kristen ingin nyaman, ingin diberkati, dapat mobil, dapat rumah, saudara keliru. Ya, Tuhan bilang apa sama murid-muridnya? Kalau pelayanan, bagaimana saudara? Boleh nggak bawa emas dan perak? Boleh nggak bawa pakaian satu koper? Cukup 2 helai. Makanya ketika Petrus menyebutkan orang yang lumpuh, Petrus bilang apa? Emas dan perak tidak aku punya, tapi dalam nama Yesus engkau berjalan. Ya, makanya justru saudara hati-hati. Ya. Tuhan bilang jangan kasih dunia. Kalau Tuhan mengasihi saudara, bukan berarti saudara akan diberkati secara materi. Hati-hati. Yang penting cukup. Makanya Tuhan bilang apa firman Tuhan? Cukupkan apa yang ada padamu. Amin.
Saudara bisa makan, bersyukur. Anak esok sekolah, bersyukur. Jika berkat akan titik, ya bersyukur. Si penting itu 14. Soalnya saya pun juga takut. Kalau sudah 14 itu bahaya. Saudara bisa berubah, kasih. Saudara beritakan Injil pun juga harus dengan kasihnya Tuhan. Saudara jadi seorang diaken pun juga dengan kasihnya Tuhan. Seorang gembala pun sama. Makanya jadi gembala itu berat, saudara. Betul, jangan main-main. Saudara akan dituntut Tuhan. Bagaimana dengan jiwa-jiwa yang saudara layani? Apakah engkau mengasihi dia seperti hati seorang ibu mengasihi anak? Apa engkau melayani? Atau engkau dilayani oleh jemaatmu? Jangan dibalik, hati-hati. Makanya Tuhan bilang apa di Matius 25? Hai engkau yang diberkati, betul? Yang akan masuk dalam kerajaanku. Tuhan, mengapa kami akan kau berkati? Karena ketika aku lapar, engkau memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Ketika aku ada di penjara, engkau kunjungi aku. Kapan Tuhan? Kalau engkau lakukan pada orang yang hina, itu bicara gambaran jiwa-jiwa. Jiwa-jiwa yang ada, yang harus kita layani hari-hari ini. Itulah hati Tuhan yang harus saudara miliki, hati seorang ibu. Saudara harus bisa menjadi ibunya Tuhan ketika mau melayani Tuhan. Saya percaya kalau engkau seperti itu, hatimu tidak akan mengeluh pada Tuhan, tidak akan nuntut pada Tuhan, nggak akan. Engkau rela melayani, engkau rela bekerja untuk Tuhan dengan penuh sukacita. Amin. Kita harus berubah hari ini. Ini perintah Tuhan. Orang Israel dulu, saudara, kalau lihat orang kusta, dia paling jijik. Makanya ketika orang kusta dari jauh datang, udah kasih makan apa adanya. Taruh depan pintu, tutup. Wis ndang jumuken, ndang ngaleo, bahasa gitu. Tapi saya tanya saudara, apabila orang kusta itu anak saudara, apa yang saudara lakukan? Pasti engkau akan buka pintu, suruh masuk orang kusta itu, meskipun tubuhnya jijik, betul nggak? Menganaki, kasih makan yang kenyang, kasih pakaian terbaik, diobati luka-lukanya, supaya sembuh. Amin. Itulah pelayanan yang Tuhan mau dari kita semua. Amin. Kita harus punya hati seorang ibu. Dan ini perintah. Kita tidak boleh mati menjadi orang yang beragama. Cuma datang di sini menyanyi, memuji Tuhan, melayani Tuhan, kasih persembahan, dengar firman sebentar, engkau lakukan, engkau pulang. Bahkan engkau tidak saling mengasihi, saling bertengkar, bertikai, sakit hati. Maka kita bisa ngomong, jika kamu tidak saling mengasihi, kamu bukan muridku, kata Tuhan. Bukti murid Tuhan itu saling mengasihi. Bukti murid Tuhan itu jika kamu tinggal dalam firman-Ku, maka kamu adalah murid-Ku. Yohanes 8:31. Kita harus hidup dalam perintah ini. Kita harus hidup tunduk kepada Allah. Kita harus mengasihi Allah mulai hari ini. Amin. Dan saudara, kita harus pelihara perintah ini. Ya, kita tidak usah menanggung hukum Taurat. Hukum Taurat sudah ditanggung oleh Yesus. Mari kita pelihara perintah ini. Saya percaya kerajaan surga itu seperti kambing dan domba, ilalang dan gandum. Dari mana? Ketika engkau memiliki kasih itu, Tuhan akan mengenal engkau. Sebab Allah itu adalah kasih. Ya, mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Apa yang hamba sampaikan mungkin terbatas, Bapak. Tapi biarlah firman ini boleh jadi pesan bagi setiap kami malam hari ini.
untuk kami saling mengasihi. Ajar kami semuanya untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi suami kami, mengasihi istri kami, mengasihi menantu kami, terlebih lagi mengasihi anak-anak kami. Mertua kami Tuhan, juga mengasihi sesama jemaat Tuhan, juga mengasihi hamba-hamba Tuhan. Kami percaya itulah kehendak Engkau pada setiap kami malam hari ini. Dengan demikian kami boleh jadi murid-murid-Mu yang tinggal di dalam firman-Mu Bapa. Supaya kami tidak jadi orang yang Kau tolak, Kau buang. Seperti orang yang tidak pernah memberi Kau makan atau minum atau mengunjungi Engkau. Karena itulah dalam firman Bapa. Hanya orang yang memberi makan minum, itulah orang yang layak dalam kerajaan. Karena kami tahu itulah orang yang Kau berkati pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin.